ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak yang dimuliakan Allah, untuk saat ini kami akan melanjutkan kisah tentang para nabi, dan sekarang sudah memasuki untuk kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kami kemarin sudah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan sekarang sudah Nabi Soleh alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Di sini disebutkan Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi kaum Samud. Mereka merupakan nama sebuah kabilah yang populer dikenal dengan Samud. Istilah itu diambil dari nama kakek mereka, yaitu Samud, saudara Yudais. Keduanya adalah putra Abil bin Hiram bin Sam sampai bin Nuh alaihissalam. Mereka adalah bangsa Arab asli yang tinggal di daerah berbatuan di antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah SAW pernah melewati daerah tersebut ketika beliau berangkat ke Tabuk bersama beberapa orang Muslim yang menyertai beliau, sebagaimana yang akan kami jelaskan di buku ini menurut Ibnu Katsir ya. Kaum Samud ini datang setelah periode kaum Ad. Kaum Samud juga menyembah berhala seperti mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri. Jadi kaum Samud sendiri, yaitu Nabi Soleh alaihissalam, yang dari ininya silsilahnya Nabi Soleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abil bin Hiram bin Sam dan bin Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam menyeru dan mengajak mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dia juga menyerukan agar mereka merobohkan dan membinasakan berhala-berhala serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari seruan Nabi Soleh itu berimanlah sekelompok orang dari mereka, tetapi mayoritas mereka tetap kafir dan ingkar. Mereka ini mencaci maki dan menyakiti Nabi Soleh alaihissalam, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Bahkan mereka bermaksud membunuhnya. Mereka sempat membunuh unta yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hujjah atau hujjah atas mereka. Maka Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 73-79 yang artinya sebagai berikut. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka sendiri, yaitu Soleh alaihissalam. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksa yang sangat pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu didirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Ayat lain, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang yang dianggap lemah dan telah beriman di antara mereka, "Tidakkah kamu bahwa Soleh itu diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Soleh diutus untuk menyampaikannya."
Orang-orang yang menyombongkan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu iman itu. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ucapkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Disebutkan tadi di surat Al-Aqaf ayat 73 sampai 79. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 61 sampai 68 yang artinya sebagai berikut. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Lalu Nabi Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjanjikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat ke rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Soleh berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Hai anakku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang sangat dekat. Mereka membunuh unta itu, maka Nabi Soleh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kebinasaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan suatu suara yang keras yang menimpa orang-orang yang zalim, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, dan ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Itu dijelaskan dalam surat Hud ayat 61 sampai 68. Bapak yang dimuliakan Allah, jadi kalau dijelaskan dari ayat-ayat tadi bahwa Nabi Soleh itu diangkat menjadi nabi, yaitu di kaum Samud. Di kaum Samud ini, dan kaum Samud ini termasuk kaumnya Nabi Soleh. Jadi diangkat di saudaranya sendiri, di kaumnya sendiri. Nah, pada saat Nabi Soleh ini diangkat sebagai nabi, banyak dari saudara-saudaranya ataupun dari kerabat-kerabatnya yang mengatakan bahwa Soleh, sebenarnya kamu ini saya ingin jadikan pemimpin dari kaum kami karena kejujuran Nabi Soleh dan sebagainya.
sebenarnya kami sangat kecewa bahwa kamu mengajarkan agama yang tidak jelas menurut kaumnya ya, agama yang tidak jelas, bahwa kamu mengajarkan kami di sini sudah bertahun-tahun menyembah berhala, sehingga Nabi Soleh ini dianggap oleh kaumnya telah melanggar aturan-aturan yang ada di dalam kaum Samud, sehingga mereka menganggap kecewa karena Nabi Soleh mengajarkan agama baru. Nah, disitulah kalau begitu tunjukkan kepada kami mukjizat, katanya kan, kalau kamu itu memang diutus oleh Allah. Nah, di situ salah satu mukjizat Nabi Soleh itu adalah bisa batu, ya, batu itu bisa mengeluarkan unta, ya. Jadi disitulah begitu ada kaumnya minta menunjukkan, ya, kadang-kadang kan seperti itu, ada orang yang berdakwah, oh tunjukkan kalau itu benar, gitu kan. Nah, pada saat itu Nabi Soleh ditantang oleh kaumnya, kalau kamu memang benar utusan Allah, tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan. Nah, salah satu yang menjadi mukjizat Nabi Soleh adalah membuat batu itu dengan berdoa, ada diriwayatkan sholat 2 rakaat katanya, terus habis itu langsung berdoa, Nabi Soleh batu itu mengeluarkan unta betina yang mengandung, yang hamil, gitu kan. Nah, orang-orang di situ ada yang banyak, ada yang beriman, tapi orang-orang yang memang dasarnya kafir, ya, dasarnya pemikirannya kurang baik, itu dianggap sihir. Ini adalah sihir yang nyata, katanya kan. Nabi Soleh telah membuat sihir bahwa batu dijadikan sebagai unta. Nah, disitulah pada saat Nabi Soleh itu sudah mengeluarkan unta dan itu disebutkan bahwa unta ini harus dijaga, ya. Bahkan mereka karena waktu ada yang diceritakan di kaum Samud itu ada sumur yang sangat bagus, katanya, besar, dan itu unta itu disuruh minum di sumur itu satu hari. Unta minum, satu hari kaumnya minum. Nah, pada saat unta minum itu sumurnya juga bisa habis, tapi balasannya bahwa mereka bisa minum susu dari unta itu. Nah, saking besarnya mungkin karena mukjizat dari Allah juga, susu unta itu bisa mencukupi kebutuhan minum hari itu untuk kaum Samud. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memesankan bahwa jangan dibunuh, katakan jangan dibunuh untuk unta ini. Nah, karena ada sebagian orang yang iri melihat unta itu sudah mendapatkan itu dan merasa terganggu karena sumur itu harus diminum, air sumur itu harus diminum unta, maka ada yang merencanakan untuk membunuh unta itu, ya. Terus setelah ada yang melakukan ini, karena unta itu diceritakan sangat besar sekali, kalau hanya untuk 1-2 orang itu sulit untuk membunuh unta itu. Akhirnya ada di situ diceritakan ada sekitar 9 orang yang merencanakan untuk membunuh unta itu. Ada yang menyatakan bahwa unta itu dipanah dari arah yang sangat jauh, karena kalau mendekat unta itu kena tendang bisa mati, gitu kan. Nah, akhirnya unta itu terbunuh. Nah, begitu unta itu terbunuh, disitulah Nabi Soleh menyampaikan bahwa tunggu bersukarialah kamu selama 3 hari, ya, 3 hari itu. Dan diceritakan ada yang mengatakan dibunuhnya unta itu hari Rabu, maka hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu itu orang-orang kaum Samud itu suruh bergembira, katakan Nabi Soleh, karena 3 hari lagi dari ini akan ada azab yang dari
Allah. Dan itu malah ditentang. Hai Saleh, untamu sudah mati. Sekarang turunkan azab yang kamu sampaikan tadi kepada kami. Dan disitulah orang-orang dahulu selalu menantang turunnya azab. Ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada orang yang ini. Tapi kalau orang-orang dulu begitu disampaikan risalah tentang ketuhanan, ketauhidan, itu selalu mengatakan turunkan azab itu kalau ada. Ya. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud itu juga sudah kaumnya itu selalu minta seperti itu. Nah, Nabi Soleh menyampaikan karena Allah sudah sangat marah ya, terus akhirnya di situ dihitung dari hari Kamis itu wajah mereka katanya wajah mereka itu menjadi kuning katanya semua. Terus hari Jumatnya menjadi merah. Nah hari Sabtunya sudah menjadi hitam. Nah begitu hari